Kita orang Kristen gak boleh takut ujian iman. Karena ujian iman itu bukan untuk membuat kita gagal. Di benak Tuhan, ujian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Lihatlah apakah ada jalanku yang serong. Ujian itu memurnikan. Dan ujian itu membuat kita bukan hanya layak, tapi berkuasa untuk melihat janji itu dikenapi. Ujian itu penting sekali. Ujian membuat kita jadi jauh lebih baik. Menjadi jauh lebih mahir. Menjadi jauh lebih kuat. Ya, kita punya seorang Allah. Kabar baiknya kalau saya tidak kasih dulu introduction tadi, kita akan takut. Kita punya Allah yang menguji. Wah, trauma sekali. Oh, Tuhan jangan kasih saya ujian. Jangan takut lah, nggak usah takut, tetap diuji sama Tuhan. Ya kan? Kenapa kita takut? Malah takut nanti malah nggak persiapan. Dan Tuhan itu tidak pernah ngasih kita ujian itu iseng. Takut pun nggak tentu diuji sama Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang Anda perlukan. Jadi buat apa kita persiapan selain kita mempersiapkan hati kita selalu ikut Yesus. Kita tuh punya seorang Tuhan yang menguji kita sebelum menggenapi janjinya. Dan ada satu episode dalam kehidupan Abraham, ujian itu datang. Kalau Allah mau melakukan sesuatu dalam hidupmu, dia gak permisi dulu. Dan kalau Allah mau masuk dalam kehidupan Anda tidak, Tuhan tidak menunggukan Anda mempersilahkannya. Dan Tuhan datang hari itu ke pintu kemah Abraham. Untungnya dalam ujian kepekaan, dia peka. Kita lihat Kejadian pasal 18, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Ayat pertama, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari, Abraham berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Tunggu sebentar sampai ayat 3, saya jelaskan. Tuhan yang menguji kita sebelum menggenapi janjinya. Ujian pertama datang, Tuhan datang tidak diundang. You know, kadang-kadang sebelum Tuhan menggenapi janji, He will invade your world. Dia akan menyerang hidupmu. Ada invasi ilahi. Dan invasi itu bukan sesuatu untuk meruntuhkanmu. Tuhan tidak pernah membawa destruction. Atau Tuhan tidak pernah membawa kehancuran kecuali menghancurkan sifat lamamu. Tapi invasi Tuhan itu pasti sesuatu yang kurang nyaman. Itu di luar zona nyaman kita. Mereka lagi sedang di panas terik matahari, sedang ngiup-ngiup itu di kemah mereka. Tiba-tiba datang 3 orang. Tahukah kalau Anda di padang pasir, di padang belantara, di tempat yang gersang. Mamre itu di daerah Hebron. Hebron itu panas, jelas-jelas ditulis di sini waktu hari panas. Bukan hanya panas, panasnya terik. Biasanya kita malas. Kenapa Tuhan tidak datangnya pas sejuk-sejuk hari? Kan enak ya kan? Enak melayani kalau lagi nyaman. Kita itu pelayanan kan nyaman kalau semua orang menyenangkan. Tapi pas panas terik, Yesus datang. Pas terik-teriknya, kenapa Tuhan itu salah timingnya? Ya coba Tuhan datang pas saya siap. Disuruh jadi pemimpin, wong saya gak rasa ready loh. Kalau Anda merasa ready berarti bukan panggilan. Karena panggilan Tuhan itu berarti Tuhan yang memampukan. Kita disuruh ngampuni kalau lagi kepahitan. Nah ngapain ngampuni kalau lagi kemanisan? Paham maksudnya? Kita disuruh memberi, kenapa kok memberinya menyakitkan? Nah, kalau enggak gitu namanya bukan korban. Kenapa kita disuruh mengasihi orang yang sama sekali tidak lovely? Ada orang tertentu yang gampang dicintai, tapi ada orang tertentu yang menjengkelkan. Kalau saya bisa nyanyi tentang orang itu, bukan lagunya begini, anointing fall on me. Gara-gara orang itu saya nyanyinya, annoying fall on me. Orang itu annoying sekali, orang itu menjengkelkan sekali. Kenapa Tuhan suruh saya mengasihi? Kalau mengasihi orang yang mengasihimu siapa aja bisa.